Hai everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Guys, aku pengen ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Tetap semangat ya. Sebelumnya aku juga pengen bilang banyak terima kasih untuk kalian yang sudah ngeklik dan nonton video ini. Video kali ini menceritakan tentang seorang gadis muda yang sangat dicintai oleh banyak orang. Dia harus pergi untuk selamanya saat berusia 24 tahun. Kasus ini sangat menarik untuk dibawakan dan masih belum terpecahkan sampai dengan video ini dibuat. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Gadis muda yang dimaksud bernama lengkap Toyah Jade Codingly. Toyah dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1994. Dibesarkan dan tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Cairns, negara bagian Queensland, Australia. Wilayah Cairns adalah daerah yang dikenal dengan hasil pertaniannya, sumber daya alamnya yang luas, dan pemandangannya yang indah. Daerah ini menjadi rumah bagi puluhan taman nasional dan pantai-pantai indah yang menarik wisatawan sepanjang tahun. Orang tua Toyah adalah pasangan suami istri yang bernama Troy dan Vanessa, yang telah berpisah ketika Toyah masih kecil. Tetapi keduanya telah menikah lagi dengan pasangan mereka masing-masing. Jika biasanya banyak orang berjuang untuk mengatasi perpisahan dalam keluarga mereka, Toyah dikabarkan sangat menikmati memiliki dua pasang orang tua karena memberinya lebih banyak keluarga untuk dicintai. Toyah digambarkan oleh semua orang yang mengenalnya sebagai orang yang penuh kasih, selalu riang, dan sangat mencintai binatang, khususnya anjing dan kucing. Kecintaannya pada binatang terlihat pada halaman media sosialnya yang dipenuhi dengan foto-fotonya dan anjing-anjingnya berjalan atau bersantai di pantai. Toyah juga dikenal banyak orang karena cara berpakaiannya yang unik dan suka mengubah warna rambutnya dengan warna-warna mencolok seperti ungu atau merah. Pada saat itu, Toyah bekerja di sebuah apotek di Cairns. Sebelum bekerja di apotek, Toyah bekerja di Post and Close Rescue and Boarding Center di Port Douglas, suatu tempat penampungan yang mengurusi binatang-binatang peliharaan yang terlantar. Dia sangat suka bekerja di sana. Bahkan, setelah meninggalkan tempat kerjanya itu, Toyah masih terus menjadi sukarelawan mengurusi binatang-binatang yang terlantar. Toyah berkencan dengan seorang pemuda yang bernama Marco Heiderreich selama lebih dari 2 tahun. Mereka berdua sangat cocok satu sama lain karena Marco juga seorang pencinta binatang seperti Toyah. Waktu itu tepatnya di hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018. Toyah Codingly masuk kerja mengambil shift pagi di apotek tempatnya bekerja. Setelah itu, dia mengunjungi Rusty's Market pada siang hari. Kamera CCTV menangkapnya berjalan ke pasar dengan keranjang warna-warni, bergaris, dan mengenakan atasan singlet berwarna terang. Setelah mengunjungi Rusty's Market, Toyah diyakini kembali ke rumah sebelum memberitahu niatnya pada keluarga untuk mengunjungi pantai di Wangati sekitar 38 km utara Cairns. Dia berencana mengajak salah satu anjing pacarnya yang bernama Indy untuk berjalan-jalan di sepanjang pantai sore itu, dan dia pun berangkat ke pantai sekitar pukul 14.30 sore. Pantai Wangati adalah pantai yang sangat indah namun sangat sepi dan terpencil. Toyah suka mengunjungi pantai itu karena tidak banyak turis di sana dan dia bisa menikmati kesendiriannya berjalan-jalan dengan binatang kesayangannya. Waktu pun berlalu begitu cepat.
dan Toyah masih belum kembali pulang ke rumah hingga malam hari. Ponselnya pun tidak dapat dihubungi sama sekali. Sekitar jam 9 malam, Marco dan keluarga Toyah mulai mencari keberadaannya dengan menghubungi teman-teman Toyah. Namun, tidak ada satupun temannya yang mengetahui keberadaan Toyah saat itu. Sekitar pukul 9.30 malam, keluarga Toyah melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak berwenang setempat yang berencana untuk berangkat pagi hari ke Pantai Wanggeti untuk mencari keberadaan Toyah. Ketika hampir tengah malam, orang tua Toyah, Troy dan Vanessa, merasa semakin resah. Akhirnya, mereka bersama salah satu anak mereka yang bernama Jack berinisiatif untuk pergi ke Pantai Wanggeti untuk mencari Toyah dengan menggunakan senter dan lampu ponsel mereka untuk menerangi jalan. Di sana, mereka menemukan kendaraan Toyah, Mitsubishi Lancer biru, diparkir di dekat pintu masuk selatan pantai. Ini mengkonfirmasi bahwa Toyah seharusnya tidak berada jauh di sekitar lokasi pantai. Sekitar beberapa ratus meter dari kendaraan milik Toyah, mereka kemudian menemukan Indy terikat di batang pohon. Ikatannya sangat ketat, sehingga anjing itu tidak dapat duduk sama sekali. Anjing itu ditemukan dalam keadaan sehat dan tidak terluka sama sekali. Penemuan kendaraan dan anjing ini tentu saja membuat keluarga Toyah semakin khawatir. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari keberadaan Toyah hingga pagi hari. Ketika matahari mulai terbit, pihak kepolisian mulai berdatangan untuk membantu melakukan pencarian. Pada pukul 7.45 pagi, sekitar 800 meter dari tempat mobil diparkir di dekat pintu masuk selatan dan tidak jauh dari tempat anjing itu diikat, Troy, ayah Toyah, melihat sesuatu seperti kaki manusia yang timbul dari gundukan pasir. Setelah didekati, makin terlihat jelas bahwa itu adalah kaki manusia. Troy pun berlari dan menggali gundukan pasir itu dengan kedua tangannya. Apa yang dia takutkan ternyata terjadi. Dia telah menemukan jasad anaknya tanpa pakaian sama sekali dan terkubur di dalam pasir. Terlihat dengan jelas anaknya itu telah dibunuh dengan kejam karena terdapat luka memar dan beberapa luka tusukan di sekujur tubuh Toyah. Troy kemudian harus dibawa pergi dari tempat kejadian oleh anggota polisi agar dia tidak perlu terlalu lama menyaksikan jenazah anaknya yang meninggal dalam keadaan tragis seperti itu. Meninggalnya Toyah Cordingly membuat orang tua, seluruh sanak saudara, teman, dan warga yang mengenalnya sangat terpukul. Mereka seperti tidak percaya harus kehilangan Toyah yang mereka sayangi. 1 minggu kemudian, ratusan orang menghadiri prosesi pemakaman Toyah di Cairns. Peti matinya dihiasi dengan bunga matahari, bunga kesayangan Toyah. Mereka yang hadir tampak sangat berduka dan menangis sepanjang prosesi pemakaman. Marco bersama anjingnya Indy juga turut hadir dalam prosesi pemakaman yang indah itu. Lalu, siapakah yang melakukan perbuatan sekejam ini? Siapa yang telah tega membunuh Toyah yang begitu dicintai banyak orang? Penyelidikan kasus Toyah dipimpin oleh kepolisian Queensland, dibantu lebih dari 100 relawan melakukan pemeriksaan menyeluruh di daerah sekitar tempat kejadian. Mereka menutup Pantai Wanggeti selama beberapa hari dan menyisir setiap inci pantai untuk mencari petunjuk yang bisa membantu penyelidikan kasus ini. Pihak kepolisian mengumumkan bahwa pelaku pembunuhan Toyah kemungkinan besar adalah seorang laki-laki dengan motif seksual. Namun, satu pertanyaannya yang tidak dapat dijawab oleh para penyelidik adalah, bagaimana Indy, anjingnya bersama Toyah pada saat itu berada dalam keadaan terikat? Indy adalah anjing yang tergolong besar,
dia ditemukan dalam keadaan tidak terluka sama sekali dan terikat pada pohon yang berjarak dekat dengan tempat Toyah ditemukan. Selain itu, anjing tersebut berasal dari keturunan anjing yang agresif yang seharusnya dapat melindungi pemiliknya dari serangan orang yang tidak dikenal. Pertanyaannya, apakah anjing tersebut diikat sebelum ataukah sesudah si pelaku pembunuhan melakukan penyerangan? Atau mungkinkah si pelaku adalah orang yang dikenal anjing itu? Pada awalnya, pihak kepolisian menaruh kecurigaan pelaku adalah orang terdekat korban. Akan tetapi, mereka akhirnya membebaskan sangkaan kepada pihak keluarga serta Marco pacar Toyah karena mereka memiliki alibi yang kuat pada saat kejadian. Pihak kepolisian kemudian memusatkan perhatian mereka untuk memeriksa rekaman CCTV jalan di sekitar lokasi untuk memeriksa kendaraan dan pemilik kendaraan yang lewat antara pukul 12 siang hingga pukul 7 malam pada hari kejadian. Terdapat sedikitnya 100 kendaraan yang terekam CCTV melewati jalan keluar dari pantai saat itu. Satu demi satu, para pemilik kendaraan itu pun diinterogasi oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga meminta warga lokal untuk memberikan masukan kepada mereka segala informasi yang dapat membantu penyelidikan, termasuk informasi mengenai laki-laki yang mempunyai rekam jejak pernah melecehkan wanita atau pernah dihukum karena kasus serupa. Setelah melakukan penyelidikan selama 3 bulan, pada bulan Januari 2019, pihak kepolisian berhasil menyaring para calon tersangka dan memusatkan penyelidikan hanya pada 1 orang saja. Orang ini terlihat di Cairns pada saat kejadian Toyah dibunuh dan dia telah meninggalkan Australia keesokan harinya. Siapakah orang itu? Dia adalah Rajwinder Singh, seorang berkewarganegaraan India yang pindah ke Queensland dengan istri dan 3 orang anaknya sekitar 10 tahun yang lalu. Alasannya pindah ke Australia adalah untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Oleh karenanya, dia bekerja sangat keras dan berhasil memperbaiki taraf hidup keluarganya selama tinggal di Australia. Rajwinder Singh bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit di kota kecil yang bernama Innisfail, berjarak sekitar 90 km dari selatan kota Cairns. Dilaporkan oleh banyak orang bahwa Rajwinder Singh telah mulai menunjukkan perilaku aneh sebelum pembunuhan. Dia kelihatan sangat tertekan setelah kejadian pembunuhan Toyah. Dia juga dikabarkan suka menghilang dari tempat kerja untuk durasi yang lama tanpa alasan yang jelas. Polisi juga berhasil melacak lokasi ponsel Toyah pada saat itu, yang mana lokasi ini cocok dengan tempat kendaraan Singh berada. Beberapa saksi mata dikabarkan melihat Singh dipenuhi luka goresan dan gigitan setelah hari kejadian Toyah meninggal. DNA-nya juga ditemukan di sekitar daerah lokasi tempat kejadian perkara. Istri Rajwinder Singh melaporkan bahwa suaminya telah meninggalkan kota pada tanggal pembunuhan Toyah terjadi. Dia dikabarkan kembali ke rumah dengan terburu-buru dan membeli tiket pesawat ke Sydney pada malam hari itu juga. Setibanya di Sydney, Rajwinder menghabiskan beberapa waktu dengan saudara perempuannya di sana. Dia kemudian melanjutkan perjalanan ke luar negeri menuju negara asalnya India pada keesokan harinya, tanggal 22 Oktober 2018. Rajwinder Singh telah meninggalkan istri dan anak-anaknya yang salah satunya adalah bayi yang baru lahir serta anggota keluarganya yang lain. Dia bahkan belum menghubungi mereka selama bertahun-tahun sejak kejadian itu. Rajwinder dikabarkan juga tidak pernah menggunakan kartu debit atau kartu kreditnya hingga hari ini. Berdasarkan dugaan keluarganya, Rajwinder mungkin kembali ke daerah asal keluarganya
di wilayah dekat perbatasan Pakistan, sekitar 450 km utara New Delhi, di mana dia diyakini bersembunyi di sebuah kuil Sikh. Akan tetapi, pihak kepolisian India tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah Australia belum melakukan permintaan ekstradisi agar pihak berwenang India dapat melakukan upaya penangkapan dan pengembalian calon tersangka ke Australia. Akhirnya, pada bulan Februari 2021 tahun ini, setelah hampir 2 tahun lamanya sejak Toyah meninggal, permintaan ekstradisi baru dapat difinalisasi. Tentu saja berita ini disambut gembira oleh keluarga Toyah dan rakyat Australia yang mengikuti kasus ini. Sampai dengan video ini dibuat, Rajwinder Singh masih menjadi buronan di Australia dan negara asalnya India. Tanpa mendahului keputusan pengadilan, jika memang Rajwinder Singh adalah pelaku pembunuhan Toyah, dia telah meninggalkan luka yang mendalam bagi 2 keluarga. Pertama, tentu saja keluarga korban, dan yang kedua adalah keluarganya sendiri. Pada peringatan pertama kematian Toyah, para anggota masyarakat sekitar membangun tugu peringatan di sepanjang pantai Wangethi. Ratusan orang hadir pada saat itu untuk mengenang Toyah Codingly yang telah pergi meninggalkan kenangan indah bagi semua orang yang mengenalnya. Oke guys, sampai di sini cerita mengenai kematian Toyah Codingly. Sampai hari ini, kasus ini masih terbuka dan belum mendapatkan kejelasan sama sekali. Semoga pihak kepolisian India dapat dengan segera menangkap orang ini agar keluarga Toyah mendapatkan keadilan atas kematian orang yang mereka sayangi. Bila kalian suka cerita ini, tolong cari tombol like dan berikan kepada orang yang paling kalian sayangi. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.